Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurdewi Kartika dengan NIM 2211201. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi SKI kelas 9 Madrasah Aliyah, yaitu pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Pembaruan Islam telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam di tanah air, mulai dari bidang pendidikan, sosial, hingga pemikiran keagamaan. Melalui tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih kontekstual dan relevan dengan zaman modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Mari kita simak bersama penjelasan selengkapnya dalam video berikut ini ya. Pertama, kita akan membahas mengenai pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan Pangislamisme yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Nah, materi kedua kita membahas mengenai gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Menurut Nurholis Majid, modernasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi, dan hal ini berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah atau rasional dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Di awal abad ke-20, pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial, diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, lalu ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, lalu ada Haji Ahmad Sulkati yang mendirikan Al-Irsyad, lalu ada Zamzam yang mendirikan Persis. Selanjutnya, materi mengenai jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Pertama, dari jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Kedua, yaitu jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Ketiga, yaitu peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Selanjutnya, kita membahas mengenai corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia. Pertama, itu ada tradisionalis konservatis, yang dimana mereka menolak kecenderungan pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk perdesaan. Yang kedua yaitu reformis modernis, yang dimana mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu radikal puritan, yang dimana seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Pembahasan selanjutnya yaitu organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Pertama, ada Jamiatul Khair, yang dimana didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki, dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Cokroaminoto, Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Kedua yaitu syarakat Islam,
Nah, Syarikat Islam Indonesia atau disingkat dengan SI Indonesia adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Organisasi yang berfungsi sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menanding monopoli pedagang Tionghoa masa itu. Yang ketiga yaitu Persatuan Umat Islam, didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Keempat yaitu Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam. Kelima yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada tanggal 6 September 1914. Tokoh sentral pendiri Al-Irsyad adalah Al-Amalah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Sejak awal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Keenam yaitu Persatuan Islam, persis didirikan pada 12 September 1923 oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Nah, persis ini lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh. Nah, yang ketujuh yaitu Nahdlatul Ulama atau biasa yang kita kenal dengan NU. Merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU mengeluarkan fatwa jihad yang dikumandangkan Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lebih dikenal dengan Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945. Terakhir yaitu Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, didirikan pada tanggal 21 September 1937 atas prakarsa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, Majelis MIAI ini merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Nah, tetapi pada tahun 1943 MIAI dibubarkan karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah. Untuk merealisasikannya, maka diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Nah, itulah pembahasan dari materi pengaruh pembaruan Islam di Indonesia pada materi SKI kelas 9. Nah, teman-teman, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.